Halo Cancer, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Sakira Ofilmeria. Apa kabar? Aku doakan semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan baik, selalu dalam keberkahan dan dalam kelimpahan rezeki. Semoga kalian semua selalu dalam perlindungan Tuhan Pencipta alam semesta. Amin. Untuk tema readingan kita kali ini yaitu dahsyat banget, ketahuilah semua ini dan siap-siap deg-degan, fokus, resapi dan hayati. Ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanyalah milik Tuhan Pencipta alam semesta. Dan ini adalah legendary reading, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate 100% untuk kamu semua di luar sana, karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif, energi banyak orang. Jadi ada yang resonate dan ada yang tidak resonate. Terkadang juga energinya bisa kebolak-balik. Maka dari itu kamu harus bijak. Kamu harus bijak dalam bersikap, kamu harus bijak dalam bertindak. Ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Oke. Kembali fokus, resapi dan hayati. Kita akan coba lihat nih apa yang akan terbaca untuk di tema readingan kita kali ini. Di kartu pertamanya di sini sudah ada The Empress. Di kartu keduanya sudah ada Four of Wands, ada di Hierophant, sudah ada The Moon, ya. Di sini juga sudah ada The Sun, dan di sini juga sudah ada Nine of Pentacles. Oke, kita akan terlebih dahulu melihat zodiak yang berdealing dengan kamu. Sudah ada Aries, Leo, Sagittarius. Di sini ada Taurus, ada Pisces ya, ada Leo juga di sini, ada Virgo, Capricorn. Itu zodiak yang berdealing dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak yang kamu fokuskan, tetapi bacaan ini masuk ke dalam kehidupan kamu, ya itu tandanya resonate. Resonate untuk kamu semua di luar sana. Oke, langsung aja kita lihat. Ada The Empress. Dahsyat banget ya, ketahui semua ini dan siap-siap deg-degan untuk apa yang akan muncul, untuk apa yang akan hadir dalam kehidupan kamu. Karena untuk di kartu pertama ini ya aku seperti lebih ngelihatnya kamu yang berenergi feminim, kamu yang berenergi yang luar biasa. Kamu akan dihadirkan sesuatu hal yang begitu luar biasa dalam hidupnya kamu. Entah di sini kamu akan mendapatkan kenyamanan setelah apa yang kamu lewati, setelah apa yang kamu jalani dalam kehidupan kamu, ya. Kamu yang menantikan sesuatu ya. Di sini akan ada yang dahsyat banget. Kamu harus ketahui, kamu yang berjuang, kamu adalah pejuang garis 2. Sepertinya Tuhan memberikan kepercayaan terhadap kamu untuk mendapatkan peluang menjadi seorang ibu atau seorang ayah di sini. Upaya kamu, perjuangan kamu, doa kamu dan usaha kamu tidak sia-sia. Tuhan menjabah doa kamu yang satu ini. Jadi kamu ngerasa bahagia banget, kamu juga deg-degan ya. Kamu adalah seorang wanita yang mampu memberikan sesuatu yang luar biasa terhadap orang yang kamu cintai. Kamu akan bela-belaan di sini untuk mereka yang kamu sayangi. Ada Four of Wands juga ya. Akan ada kemajuan bersama dalam karir kamu, bersama pasangan kamu yang mungkin sama-sama bekerja, sama-sama mencari rezeki, ya akan ada kemajuan ya. Terutama terlihat dari kehidupan kamu tidak lagi kekurangan. Ya, mungkin di sini bisa sedikit menyimpan, ya kan, menyisihkan uang untuk suatu keperluan atau suatu target yang ingin kalian berdua capai. Atau dalam sebuah hubungan asmara akan ada suatu kemajuan. Ya, dalam hubungan kamu dengan dia akan ada kebahagiaan yang terjalin, yang terjadi di sini, kebahagiaan yang sangat luar biasa. Karena kalian memang berhak bahagia. Kalian pasti bisa keluar dari situasi yang tidak nyaman ini ke situasi yang nyaman banget. Karena kalian menciptakan kenyamanan itu dengan upaya kalian dalam hal apapun. Di sini kalian tepis keraguan, karena keraguan adalah musuh terbesar dalam kamu meraih segala sesuatu hal yang menjadi keinginan kamu, impian kamu dan harapan kamu. Keraguan adalah musuh utama dari ya mungkin kesuksesan di sini ya. Seringkali berbagai manusia ya, sebagai manusia kita merasa biasa-biasa aja.
karena tidak berhasil menjelaskan keraguan-keraguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seseorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif juga, laksanakan tindakan yang ada dalam pikiran kamu. Apapun hasilnya jangan dijadikan keraguan. Berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri, mengukir prestasi kehidupan yang luar biasa, ya. Dan di sini juga aku seperti lebih ngelihatnya untuk di kartu di Hierophant, kebijaksanaan yang mungkin saat ini membersamai kamu benar-benar sangat ngebantu kamu dalam setiap perjalanan yang kamu lakukan, setiap upaya dan usaha yang kamu kerjakan di sini, ya ini membawa suatu dampak perubahan yang begitu besar. Kamu mencoba untuk berdamai dengan masa lalu kamu, mengampuni setiap apapun masalah, apapun persoalan dari masa lalu kamu. Kamu coba untuk ikhlas gitu loh dengan apa yang sudah kamu terima, dengan apa yang sudah kamu jalani. Dan kamu berusaha, berupaya untuk mengarahkan diri kamu agar tetap lebih maju, ya, agar tetap lebih meyakini diri kamu bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Kamu coba untuk menjadi penasehat yang baik, yang bijaksana di sini. Dan kamu tenggelam. Kamu terlalu tenggelam dalam ketidakberdayaan kamu. Dahsyat banget di sini. Kamu hilang keyakinan, kepercayaan diri kamu karena seseorang. Ternyata pengaruh seseorang dalam hidup kita itu sangat luar biasa ya. Apalagi pengaruh seseorang yang kamu cintai, yang kamu sayangi itu juga sangat luar biasa. Yang terkadang membuat mood kita gak baik, gak bagus gitu loh. Ya, kamu harus ketahui semua ini. Siap-siap deg-degan di saat kamu tenggelam dalam ketidakberdayaan kamu, dalam kepasrahan kamu. Ternyata ada loh orang yang peduli, yang benar-benar care banget sama kamu, yang akan ngebantu kamu untuk bangkit kembali, ya, untuk menjadi diri kamu sendiri. Karena memang harus ada kebenaran batin yang terlihat, yang terkuat. Jadi jangan takut dengan bahaya apapun. Belum melakukan apapun kamu udah takut dengan bahaya. Itu yang menenggelamkan kamu. Jadi ya kamu harus lewati, kamu harus hadapi apapun itu, ya, apapun itu resikonya. Demi suatu perubahan, kamu harus bisa melewati tantangan-tantangan yang ada, ya. Dan kita coba lihat untuk di kartu berikutnya, ada kartu The Sun. Dahsyat banget, ketahui semua ini dan siap-siap deg-degan nih, ya. Kamu harus siap untuk berpikir positif, mengafirmasi diri kamu kepada hal-hal baik, kepada hal-hal yang lebih ke arah energi-energi yang luar biasanya. Dan apapun yang menjadi upaya kamu, usaha kamu, kamu akan mendapatkan kejelasan dari sana, ya. Jadi kesuksesan mungkin sudah menunggu kamu. Kesuksesan mungkin sudah menunggu kamu, ya. Yakin dan percaya bahwa keberhasilan itu akan kamu peroleh dan kamu akan bersinar di mata orang-orang yang mungkin di sini tertarik dengan energinya kamu. Kamu seperti berbeda, tidak seperti kamu yang biasanya. Ya, mereka yang tahu perjuangan kamu, mereka yang tahu upaya kamu, mereka akan bangga dengan apa yang kamu lakukan. Dan ada Nine of Pentacles, dimana untuk di kartu ini kamu menciptakan kebebasan, kamu menciptakan kesenangan dan ketenangan dalam hidupnya kamu, ya. Sukses mungkin sudah ada di genggaman kamu. Mungkin bagi mereka yang hanya melihat, mereka hanya melihat sebagian saja, dimana kamu mendapatkan kesuksesan kamu, keberhasilan kamu dengan mudah. Padahal di sini sudah ada air mata, sudah ada rasa sakit, penderitaan yang kamu alami, tetapi kamu sembunyikan itu. Cukup mereka tahu kamu bahagia di sini. Mereka tidak perlu tahu bagaimana kamu berupaya dan berusaha dan berjuangnya, dan kamu berusaha untuk menciptakan kenyamanan. Dan dari apapun itu semua, pencapaian kamu akan membawa kamu kepada ketenangan, kedamaian yang begitu besar di dalam hidup kamu, ya. Dan kita coba lihat untuk di kartu Oracle Cards-nya, kembali fokus, resapi dan hayati, ya. Bentar, jika readingan ini belum ngebaca energi kamu, jangan dipaksakan. Sesuaikan saja dengan situasi dan kondisinya kamu. Untuk di kartu pertamanya, di sini sudah ada Mirror, ada Not Today, ada The Grim Reaper, dan ada Knock.
kita akan lihat apa yang terbaca dari keempat kartu oracle cards ini. Di kartu pertamanya ada mirror, seperti cermin ya. Kamu seperti belajar dari kesalahan kamu di masa lalu. Di saat kamu ingin mengambil langkah, mengambil tindakan, ya kamu lebih bercerminkan diri kamu dulu. Apakah apa yang akan aku lakukan ini akan memantulkan sesuatu hal yang baik, akan memantulkan sesuatu hal yang positif, akan membawa hal-hal baik dalam kehidupan kamu. Karena memang dahsyat banget, kamu takut dengan sesuatu hal yang akan merugikan diri kamu. Jadi kamu harus ketahui banyak hal dulu di sini ya, dan kamu harus siap-siap untuk banyak hal-hal yang akan membuat kamu deg-degan ya. Karena apa yang kamu lakukan itu yang akan dipantulkan oleh kaca ini ya. Apa yang kamu berikan, apa yang kamu kerjakan itu yang akan kembali dalam diri kamu, akan kembali dalam kehidupan kamu. Dan kita lihat sepertinya akan ada sebuah panggilan yang sangat membuat kamu kaget. Sepertinya seseorang di masa lalu mencoba menghubungi kamu kembali dengan alasan ya mungkin silaturahmi, apalagi di hari raya Idul Fitri ini ya kan. Kamu sempat kaget dan kamu sempat terpaku ya. Kok bisa setelah sekian lama menghilang, setelah sekian lama tidak menghubungi ya kan, karena mungkin hubungan kalian sudah lama berakhir, kok tiba-tiba muncul kembali. Ya mungkin karena dia kangen, atau mungkin dia ada maksud dan niat tertentu. Ya kamu biasa aja karena memang sudah tidak ada rasa, sudah terlalu banyak rasa sakit yang dia berikan, dan kamu berusaha untuk tidak berurusan kembali dengan dia. Karena memang luka yang dia berikan sangat mendalam. Kamu sedikit masih marah sih, sedikit kecewa, tetapi kamu tidak perlihatkan ya. Jadi berusaha dan berupaya kembali untuk jangan sampai memakai perasaan ya. Dan untuk di kartu berikutnya, di sini ada The Grim Reaper. Hubungan yang kita jalani bersama pasangan kita itu penting untuk kita jaga ya. Penting untuk kita terus pupuki dengan rasa-rasa yang luar biasa. Karena di saat kita ngejalani satu hubungan, kita tidak serius dengan hubungan ini, tidak ada lagi kesempatan-kesempatan lainnya. Jadi ya coba lebih serius lagi, lebih fokus lagi. Ubah hidup kamu sesuai dengan harapan dan keinginan kamu. Ya, kamu akan merasakan ada banyak hal-hal yang begitu indah, akan ada banyak hal-hal yang begitu luar biasa yang akan kamu rasakan dan kamu dapatkan. Dan kita lihat untuk di kartu terakhirnya, kamu akan ngerasa frustasi di saat ya mungkin keinginan kamu, sesuatu yang kamu harapkan tidak terrealisasikan dan tidak terwujud. Kamu akan jengkel ya, dan kamu akan ngerasa memberikan kepercayaan yang terlalu 100% terhadap seseorang itu juga tidak baik ya. Jadi kamu kurang rasa percaya lagi terhadap seseorang, itu kurang, karena selalu dikecewakan, selalu dibuat terluka yang rasanya dahsyat banget ya. Jadi kamu harus ketahui semua ini. Kamu tidak bisa juga ngejudge semua orang itu sama, karena tidak semua orang sama di sini ya. Oke, aku rasa demikian untuk readingan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Terima kasih dan bye-bye.